Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Diners. Kali ini saya akan membahas FR SKB Kesehatan Nurse ya, formasi nurse. Oke, sebelum memulai, teman-teman bisa mengklik like, share, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membagikan FR ataupun info-info kesehatan lainnya, dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari channel ini ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Untuk pembahasan FR kali ini ada kiriman dari teman kita ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya mau bagi FR Nurse ujian tadi sore. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman di sini sudah sering sharing, dan yang saya ingat adalah saya rangkum menjadi 10 ya. Bukan rangkum, maksudnya saya bahas 10 ini, 10 soal. Yang pertama HKM pertama kali, yang kedua Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan. Perawat berhak menolak tindakan yang tidak sesuai kode etik pasal berapa. Terus Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan juga. Perawat berhak mendapat perlindungan hukum pasal berapa. Yang keempat cerdik. Yang kelima, anak usia 12 bulan belum dapat imunisasi campak, harus imunisasi apa? MMR, campak, polio, BCG. Nah, ini masih ingat ya berarti ya yang bagian FR ini ya, pilihan gandanya. Terus yang keenam, revitalisasi puskesmas. Yang ketujuh, visi misi Kemenkes Republik Indonesia. Yang kedelapan, JKN termasuk dalam bagian SJSN, BPJS, titik-titik. Nah, dia lupa nih yang mungkin pilihan ganda yang lainnya. Kesembilan, pernyataan yang sesuai dengan HCTPS, hari cuci tangan pakai sabun. PHBS, kebiasaan sehat cuci tangan, titik-titik. Terus yang 10, nafza yang efeknya gembira berlebihan sampai halusinasi, ganja, ekstasi, putau, titik-titik. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. HKN pertama kali ya, nomor 1. Nah ini HKN pertama kali itu ternyata oleh Presiden Soekarno ya pada tahun 1950-an, di mana terjadi wabah penyakit malaria yang paling banyak diderita oleh rakyat Indonesia dan ratusan ribu korban jiwa akibat terjangkit malaria. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya pembasmian malaria di seluruh tanah air dengan membentuk Dinas Pembasmian Malaria pada tahun 1959. Kemudian pada bulan Januari 1963, namanya berubah menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria atau KOPEM. Pemerintah RI bekerjasama dengan WHO dan USAID yang merencanakan bahwa pada tahun 1970 malaria akan hilang dari bumi Indonesia. Pembasmian malaria itu menggunakan inseksida diklorodipenil trikloretan ya atau DTT yang disemprotkan secara massal ke rumah-rumah warga di seluruh Jawa, Bali, Lampung. Presiden Soekarno melakukan penyemprotan secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan penyemprotan DTT juga dibarengi dengan kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat. 5 tahun kemudian, sekitar 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Keberhasilan pemerintah dalam membasmi malaria tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama pada tanggal 12 November 1964 ya. Hal itu kemudian menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Jadi, Hari Kesehatan Nasional itu adalah oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 November 1964 ya. Ingat-ingat, 12 November 1964 itu Hari Kesehatan Nasional pertama ya oleh Presiden Soekarno. Oke, kita yang kedua, Undang-Undang 36 tahun 2014 ya. Disebutkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasal 57 teman-teman. Itu membahas A sampai G. Yang ditanyakan adalah menolak F ya, ini menolak keinginan
penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang menolak ya keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar SOP, atau ketentuan peraturan perundangan, yaitu ada pasal 57 ya tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Oke, yang kedua sama ya, Undang-Undang 36 tahun 2014 ya. Di sini masih di pasal 57, yaitu tentang memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu pasal 57 itu mengatur A sampai G ya. Di antaranya tadi itu yang F kode etik dan yang A perlindungan hukum untuk nakes. Oke. Yang keempat, cerdik. Sudah sering dibahas sekali di video-video saya sebelumnya, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres ya. Lanjut ya teman-teman ya. Yang kelima, anak usia 12 bulan belum mendapatkan imunisasi campak, harus imunisasi apa? Pilihannya MMR, campak, polio, dan BCG. Oke, kita bahas. Campak diberikan pada usia 9 bulan dan dosis ulangan pada usia 6 sampai 54 bulan sejak saat menginjak usia SD kelas 1 hingga 6 akan dilakukan imunisasi polio ulang yang biasanya diselenggarakan pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman ya. Bila anak belum mendapatkan imunisasi campak dan ia berusia 9 hingga 12 bulan, imunisasi bisa diberikan segera mungkin. Bila anak berusia lebih dari usia 1 tahun, maka akan diberikan imunisasi MMR. Rubella ya ini ya. MMR. Jadi jawabannya adalah MMR ya. Oke, lanjut ke nomor 6 ya teman-teman ya. Revitalisasi puskesmas ada di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat di video saya tentang puskesmas ya, SKB tentang puskesmas. Yaitu ada 5 nih fokusnya nih teman-teman kalau revitalisasi puskesmas, yaitu peningkatan SDM, yang kedua peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, yang ketiga peningkatan pembiayaan, yang keempat peningkatan sistem informasi puskesmas atau SIP, dan yang kelima adalah pelaksanaan akreditasi puskesmas. SDM, teknis dan manajemen, pembiayaan, SIP, dan akreditasi. Oke, lanjut. Nomor 7. Visi dan misi Kemenkes. Wah, ini sering banget keluar nih teman-teman di kesehatan umum ya. Yuk kita bahas. Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia, itu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 7 misi pembangunan, yaitu pertama, terwujudnya keamanan sosial, keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Panjang sekali teman-teman ya untuk misinya. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berdasar dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta nomor 7, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Teman-teman bisa merangkum ya teman-teman ya. Yang pertama misalkan terwujudnya keamanan nasional, itu aja udah. Yang kelima, mewujudkan masyarakat maju. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Singkat ya teman-teman ya, kalau disingkat mah. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 8. JKN termasuk dalam bagian SJSN, BPJS, titik-titik. Oke, kita bahas. Ternyata JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jawabannya adalah SJSN ya, yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi JKN termasuk dalam bagian SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-9. Pernyataan yang sesuai dengan HCPTS, hari cuci tangan pakai sabun. Ini agak bingung saya teman-teman ya, pernyataannya nih. Kita bahas aja ya. HCPTS ya, sebuah kampanye global. Saya dikutip dari Wikipedia Indonesia ini ya, oleh PBB bekerjasama dengan organisasi lainnya yang baik pihak pemerintah maupun swasta untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Jadi kalau ditanya HCTPS itu tujuannya apa? Ya bisa ini mungkin upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita. Mungkin itu ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman ada jawaban yang tersendiri yang mungkin pertanyaan ini sesuai atau jawabannya sesuai, silahkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jadi HCPTS ini, hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini di mana? Pada tanggal 15 Oktober ya, setiap tanggal 15 Oktober. Sejarahnya itu ada pertemuan nih tahunan di air sedunia ya. Seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi oleh rapat PBB, hari cuci tangan pakai sabun sedunia diharapkan akan memperbaiki praktik kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Mungkin jawabannya PHBS ya teman-teman ya, atau kebiasaan sehat cuci tangan. Nah itulah. Pokoknya kalau teman-teman punya jawaban yang fix di sini bisa tulis di kolom komentar. Untuk nomor 9 ya. Oke, yang terakhir teman-teman, nomor yang 10 ya. Nafza yang efeknya gembira berlebihan hingga halusinasi. Pilihannya ganja, ekstasi, atau putau. Ekstasi jawabannya teman-teman ya. Dikenal dengan berbagai jenis, ada yang berbentuk tablet dan berbentuk kapsul. Pemakaiannya dengan cara menelan. Efek dari ekstasi seperti timbul rasa gembira yang berlebihan, ya kan? Jadi efeknya berlebihan. Hiperaktif, rasa percaya diri meningkat, mengalami halusinasi. Nah, efeknya bergembira berlebihan sehingga halusinasi. Jadi lebih tepatnya itu ekstasi, ya. Nafsu makan berkurang, mual, muntah. Pemakaian ekstasi seperti timbul rasa gembira berlebihan, melampaui batas kemampuan seseorang. Nah, ekstasi ini ada di golongan 1, teman-temannya. Golongan 1 tuh ya. Narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan karena efek ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi tidak boleh untuk pengobatan nih. Ya, kecuali golongan 2 nih. Boleh. Dan golongan 3 boleh juga untuk pengobatan ya. Golongan 1 contohnya heroin, opium, ekstasi, kokain, dan ganja. Golongan 3 morfin, fentanyl, metadon, dan petidin. Golongan 3 kodein, buprenorfin, nikokodonina,
Polkodina, dan Propiram. Oke teman-teman, itu saja 10 pembahasan di FR SKB Kesehatan Formasi Nurse. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe. Dan kita sama-sama berdoa semoga saya dan teman-teman tahun ini bisa lulus untuk tes CPNS SKB-nya dan kita bisa sama-sama menjadi ASN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.